7 detik. Hanya butuh 7 detik untuk sepenuhnya mengubah alur hidupku. Di tengah serangan yang mendadak itu, seorang pria asing asal Asia memelukku erat. Aku tidak tahu namanya atau nomor teleponnya. Tetapi matanya adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Jika kamu ingin hidup, ikuti aku, ucapnya singkat. Aku mengikutinya dan aku selamat. Namun sejak hari itu, hatiku tidak pernah lagi merasa tenang. Meskipun aku telah kembali ke Republik Ceko dan menjalani kehidupanku yang mewah sebagai seorang model, ingatan tentang pria itu terus menghantuiku. Untuk menemukannya, aku mempertaruhkan segalanya. Aku mempelajari bahasa Indonesia dan naik pesawat menuju Jakarta. Akankah aku menemukannya di belantara Jakarta? Jika aku berhasil menemukannya, apakah dia masih mengingatku? Setelah lebih dari 1 tahun menunggu, pertemuan kembali itu terjadi di suatu hari yang hujan. Namun, itu barulah awal dari babak baru. Membangun jembatan di antara dua dunia yang berbeda ternyata jauh lebih sulit daripada yang kubayangkan. Halo, nama saya Clara, seorang model dari Republik Ceko. Hari ini, saya akan menceritakan kisah yang benar-benar mengubah hidup saya. Saat ini saya sedang merekam cerita ini di sebuah kedai kopi di Jakarta, menatap hujan di balik jendela sambil mengenang hari itu. Peristiwa itu terjadi di Istanbul, Turki, pada awal musim panas tahun 2023. Saya berkunjung ke sana untuk sesi pemotretan merek busana internasional. Cuaca yang cerah, bangunan-bangunan indah, dan pasar yang ramai, semuanya tampak sempurna. Namun, hari itu menjadi hari terburuk sekaligus paling menentukan dalam hidup saya. Saat kami sedang melakukan pemotretan, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dari kejauhan. Awalnya, saya mengira itu suara konstruksi. Namun, teriakan histeris mulai pecah dan orang-orang mulai berlarian. Semua orang panik. Staf lokal meneriakan sesuatu, tetapi saya tidak mengerti karena bukan dalam bahasa Inggris. Saya terpaku sejenak, tidak bisa bergerak karena syok. Tiba-tiba, seorang pria muncul di hadapanku. Dia adalah pria Asia dengan mata yang hingga kini tidak bisa kulupakan, mata yang tajam dan penuh tekad. Dia mencengkram tanganku dan menarikku masuk ke dalam sebuah gedung. Ada teroris. Ikuti aku jika kamu ingin hidup. Suaranya tegas meski aksennya tidak terlalu fasih. Aku merinding mendengar kata teroris. Dia membawaku ke bagian belakang gedung, berlawanan arah dengan kerumunan yang berebut keluar lewat pintu depan. Aku sempat ragu, berpikir jangan-jangan pria ini sedang menculikku. Tetapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Percayalah padaku, aku seorang tentara, ucapnya. Tepat 7 detik kemudian, jalanan di depan yang baru saja kami lewati meledak hebat. Kaca-kaca pecah berserakan dan debu membubung seperti badai. Dia segera memelukku, mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melindungi seorang wanita asing. Apakah kamu baik-baik saja? Tanyanya. Setelah ledakan mereda, aku hanya bisa mengangguk pelan. Tidak sanggup berkata-kata karena takut dan terkejut. Dia dengan cepat memeriksa kondisiku dan membimbingku menuju pintu keluar darurat di belakang gedung. Kami melewati gang sempit dan akhirnya sampai di tempat yang aman. Sudah aman, polisi akan segera datang, katanya. Sebelum aku sempat berterima kasih dengan benar, suara sirene mulai mendekat dan massa mulai berkumpul. Dalam kekacauan itu, dia menghilang begitu saja seperti asap. Belakangan aku tahu bahwa ada serangan teroris kecil di Istanbul hari itu, dan 3 orang terluka parah. Jika bukan karena pria itu, mungkin aku akan menjadi salah satu korbannya. Dia menyelamatkan nyawaku, tetapi aku bahkan tidak sempat menanyakan nama atau nomor teleponnya. Hanya satu hal yang ku ketahui, dia adalah orang Indonesia. Sejak hari itu, hidupku berubah total. Aku bersyukur atas keajaiban hidup ini. Tetapi di saat yang sama, ingatan tentang penyelamat asing itu terus kembali. Matanya yang tenang, suaranya yang stabil, dan semangat pengorbanannya yang mendahulukan orang lain di atas keselamatannya sendiri. Aku tidak bisa melupakannya. Setelah insiden itu, aku kembali ke Praha, Republik Ceko. Tubuhku selamat, tetapi tidak dengan pikiranku. Setiap malam aku dihantui mimpi buruk, dan setiap suara keras membuat jantungku berdetak kencang. Aku menjalani konseling, dan profesional menyebutnya sebagai gangguan stres pasca trauma (PTSD). Namun anehnya,
Setiap kali aku mengingat wajah pria Indonesia itu, hatiku menjadi tenang. Clara, ada pesta akhir pekan ini. Mau ikut? Tanya sahabat baikku Andrea. Aku menggeleng. Dulu aku akan dengan senang hati ikut. Tetapi sekarang pesta mewah atau tempat yang penuh sesak hanya membuatku cemas. Aku telah banyak berubah sejak hari itu. Kamu menghindar lagi. Kamu jadi sangat berbeda sejak kejadian teroris itu, kata Andrea benar. Aku merasakannya juga, bahkan di tengah peragaan busana mewah dan menjadi model merek terkenal, ada bagian dari hatiku yang terasa kosong. Aku menjalani kehidupan yang membuat semua orang iri, tetapi aku sendiri merasa hampa. Bagaimana kehidupan cintamu? Ku dengar Marco tertarik padamu, tanya Andrea. Marco adalah pemain sepak bola terkenal yang tampan, kaya, dan populer. Namun, aku tidak tertarik. Entahlah, aku tidak terlalu menyukainya. Andrea tidak mengerti. Di mana lagi kamu bisa menemukan pria sehebat pemain terbaik di Eropa? Sejujurnya, aku pun tidak mengerti mengapa di saat seperti itu, aku justru teringat wajah pria Indonesia yang kutemui di Istanbul, orang yang bahkan tidak kuketahui namanya. Di malam hari, aku duduk di dekat jendela menatap bintang-bintang, bertanya-tanya di mana dia dan apa yang sedang dia lakukan. Dia bilang dia tentara atau mantan tentara. Orang seperti apa dia? Kehidupan seperti apa yang dia jalani? Pikiran itu terus menggangguku. Tawaran baru terus berdatangan dari agensiku pemotretan di Milan, Paris, New York, hingga peragaan busana dan iklan, namun tak satu pun yang membuatku bahagia. Hidupku sebagai model tiba-tiba kehilangan maknanya. Clara, kamu tidak boleh bersedih terus seperti ini. Lupakan dan lanjutkan hidupmu, kata ibuku melalui telepon. Namun tidak mudah untuk melupakan. Kenyataannya, seiring berjalannya waktu, keinginanku untuk menemukan pria itu justru semakin kuat. Aku merasa seperti puzzle yang tidak lengkap, dan aku harus menemukannya untuk melengkapi hidupku kembali. Suatu hari, aku memberanikan diri mengunggah sesuatu di media sosial. Saya mencari pria Indonesia yang menyelamatkan saya dalam insiden teroris di dekat Taksim Square, Istanbul pada 17 Mei. Saya tidak sempat berterima kasih dengan benar atas keberanianmu. Jika kamu melihat ini atau ada yang mengenalnya, mohon hubungi saya. Namun tidak ada tanggapan. Hari demi hari, minggu demi minggu berlalu tanpa berita. Wajar saja, karena dia tidak tahu namaku, dan aku pun tidak tahu namanya. Aku mencoba kembali ke kehidupan normal, tetapi ada sesuatu yang terus menahanku. Di tengah dunia fashion yang glamor dan kerumunan orang, aku merasa kesepian. Tidak ada orang yang bisa kupercayai dengan jati diriku yang sebenarnya. Bahkan Andrea tidak sepenuhnya memahamiku. Suatu hari, aku melihat sebuah artikel. Mantan anggota pasukan khusus Indonesia melakukan operasi kemanusiaan di area bencana internasional. Dalam foto artikel itu, terdapat beberapa pria Asia. Aku menatapnya lama, berharap dia ada di sana. Meski wajahnya tidak terlihat jelas, aku merasa telah menemukan petunjuk mantan pasukan khusus Indonesia, pekerja kemanusiaan. Mungkinkah ini kunci untuk menemukannya? Setelah melihat artikel itu, aku mulai meriset segala hal tentang Indonesia. Dulu, pengetahuanku hanya sebatas Bali atau kuliner. Namun sekarang, aku mempelajari sejarah, budaya, bahkan sistem militer Indonesia. Aku mencari tahu organisasi apa yang menaungi pasukan khusus dan pelatihan apa yang mereka terima. Clara, kamu sudah gila soal Indonesia sekarang. Dari pagi sampai malam kamu belajar bahasa Indonesia, makan makanan Indonesia, dan menonton film Indonesia, goda Andrea. Ya, itu benar. Aku sangat terobsesi. Tapi ini bukan sekadar ketertarikan budaya. Ini adalah persiapan untuk menemukannya. Seberapa penting pria itu bagimu? Seseorang yang hanya dalam perbedaan 7 detik itu, jika tanpa dia, mungkin aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Andrea tidak paham, tapi aku yakin pertemuan itu bukan kebetulan, melainkan takdir. Aku mencari berbagai LSM, NGO di Indonesia melalui media sosial. Ada organisasi bantuan bencana, perdamaian, dan banyak lagi. Aku mengirim pesan satu persatu. Pada 17 Mei 2023, terjadi insiden teroris di Istanbul. Seorang pria Indonesia menyelamatkan saya. Dia bilang dia mantan pasukan khusus.
Apakah ada anggota di organisasi Anda yang sesuai? Kebanyakan tidak membalas, dan beberapa mengatakan tidak bisa membantu karena kurangnya informasi. Aku kecewa, tapi tidak menyerah. Suatu hari, datang tawaran mengejutkan dari agensiku. Clara, ada tawaran dari merek kosmetik terkenal di Indonesia untuk menjadi model mereka. Ada jadwal pemotretan selama 2 minggu di Jakarta. Kamu tertarik? Jantungku berdebar kencang. Indonesia, inilah tempat yang ingin kutuju. Apakah ini pertanda takdir? Ya, tentu saja aku mau. Agensiku tampak terkejut dengan jawaban instanku. Benarkah? Jadwalnya sangat padat. Kamu harus berangkat minggu depan. Tidak masalah, aku akan bersiap. Aku sudah mulai belajar bahasa dan budaya Indonesia. Ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah kesempatan untuk menemukannya. Sebelum berangkat, Andrea mengunjungiku. Kamu benar-benar pergi karena pria itu? Bukan hanya itu, ini juga kesempatan bagus untuk karierku. Jawabku setengah jujur. Tentu saja, bekerja dengan merek besar adalah peluang bagus. Tetapi alasan sebenarnya adalah aku ingin menemukannya. Dan jika kamu menemukannya, lalu apa? Mungkin dia tidak ingat padamu, kata Andrea sinis. Aku terdiam sejenak. Mungkin dia tidak ingat. Mungkin dia sudah menikah dan punya keluarga. Atau mungkin dia bukan pria yang kubayangkan. Tapi itu tidak penting. Yang kucari bukan romansa, melainkan kebenaran. Aku hanya ingin berterima kasih dengan benar dan tahu kehidupan seperti apa yang dijalani penyelamatku. Aku akan memikirkannya nanti. Yang terpenting sekarang adalah menemukannya. Malam itu, saat berkemas, dadaku terasa sesak. Besok aku akan terbang ke Indonesia. Akankah aku menemukannya di negara yang asing itu? Akankah semua usahaku sia-sia? Rasa cemas dan harap bercampur aduk. Tetapi ada keyakinan di hatiku bahwa kami akan bertemu kembali. Sambil menatap bintang di luar jendela, aku berpikir, besok aku akan lebih dekat dengannya di bawah langit yang sama. Pikiran itu saja sudah menghangatkan hatiku. Di pesawat, aku membuka buku percakapan bahasa Indonesia dasar. Selamat siang, terima kasih, nama saya Clara. Aku melatih ekspresi-ekspresi ini sekuat tenaga agar bisa menyapanya dalam bahasanya sendiri. Ketika tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kesan pertamaku adalah kesibukan dan kegembiraan. Semuanya berjalan lancar. Staf Indonesia yang menyambutku sangat ramah. Mereka terkejut saat tahu ini kunjungan pertamaku. Wah, Anda belajar bahasa Indonesia. Pelafalan Anda bagus sekali. Pujian mereka untuk bahasaku yang belum fasih membuatku tersenyum malu. Meskipun masih banyak yang harus dipelajari, usahaku terasa sepadan. Dalam perjalanan menuju Jakarta Pusat, aku terpana melihat pemandangan di luar jendela. Pencakar langit modern, kemacetan yang unik, dan orang-orang yang tampak ramah. Lingkungannya sangat berbeda dengan Praha. Namun entah mengapa aku merasa akrab. Tempat tinggal Anda di kawasan Sudirman. Pemotretan dimulai besok. Jelas manajerku. Aku mengangguk, namun kepalaku penuh dengan pikiran lain. Bagaimana cara menemukannya? Jakarta begitu besar, dan petunjukku sangat sedikit. Setelah sampai di hotel, aku membuka laptop dan kembali mencari daftar LSM di Indonesia. Sekarang, karena aku bisa berkunjung langsung, aku membuat rencana yang lebih detail. Setelah 2 hari pemotretan, aku mendapatkan waktu luang. Saat itulah aku berterus terang pada manajerku tentang alasan sebenarnya aku datang ke Indonesia. Aku menceritakan kejadian di Istanbul. Wow, ceritamu seperti drama. Aku akan membantumu. Aku kenal seseorang di sektor organisasi kemanusiaan. Dengan bantuan manajerku, aku mengunjungi beberapa LSM, namun hasilnya nihil. Banyak yang tahu tentang mantan tentara yang bekerja di bidang sosial, tetapi mereka tidak bisa memberikan informasi konkret. Biasanya mereka sering ditugaskan ke luar negeri, jadi jarang berada di Indonesia. Ada kemungkinan dia masih di luar negeri, kata mereka. Aku kecewa, namun tidak menyerah. Hingga akhirnya, aku melihat sebuah poster, International NGO Expo, 15 September 2023, di Jakarta Convention Center, JCC. Hari ini tanggal 13 September. 2 hari lagi acara itu digelar. Ini pasti pertanda takdir. Aku berharap dia ada di sana. Manajer, bolehkah aku pergi ke expo itu lusa? Manajerku tersenyum dan mengizinkanku. Selama 2 hari itu,
Aku lebih dalam menyelami budaya Indonesia. Aku makan nasi goreng, mengunjungi kota tua, dan melihat Monas. Aku sangat tersentuh oleh kebaikan orang Indonesia kepada orang asing sepertiku. Akhirnya, hari Expo tiba. Jantungku berdegup kencang. Akankah aku melihatnya? Apa yang harus kukatakan? JCC jauh lebih besar dari dugaanku. Banyak gerai booth, berjejer, dan penuh sesak. Aku berjalan perlahan ke bagian organisasi kemanusiaan internasional. Jembatan harapan, tangan perdamaian, satu persatu kulihat. Aku memperhatikan setiap wajah dengan saksama, tetapi dia tidak ada. Harapanku mulai luntur. Tinggal satu gerai terakhir, jembatan harapan. Saat aku mendekat, aku membeku. Di dalam gerai itu, ada seorang pria yang sedang menjelaskan sesuatu kepada pengunjung. Punggungnya tampak sangat familiar. Jantungku berpacu lebih cepat. Perlahan dia menoleh, dan aku melihat wajahnya. Benar, dialah pria yang menyelamatkanku di Istanbul. Matanya masih tajam, dan wajahnya persis seperti yang ada dalam ingatanku. Aku tidak bisa bergerak, seperti terpaku di lantai. Dia belum melihatku, dan terus berbicara dengan pengunjung lain. Aku menarik napas dalam-dalam, dan mendekatinya perlahan. "Permisi," suaraku bergetar. Dia menoleh dan menatapku, namun tidak ada tanda-tanda pengenalan di matanya. Dia tidak ingat padaku. "Selamat siang. Apakah Anda tertarik dengan organisasi kami?" Suaranya. Ya, itu suaranya. Suara yang meneriakkan ikuti aku sambil memegang tanganku di Istanbul. "Ya, sebenarnya saya mencari Anda." Dia menatapku bingung. "Mencari saya? Kenapa?" Pada 17 Mei 2023, terjadi insiden teroris di Istanbul, Turki. Anda adalah orang yang menyelamatkan saya. Matanya membelalak. Dia berpikir sejenak dan tiba-tiba terkejut. "Tunggu, Anda adalah model yang waktu itu?" "Ya, saya Clara." Dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. "Luar biasa. Tidak sangka kita bertemu lagi di sini." "Saya Bimo Santoso." Akhirnya, aku tahu namanya. Bimo Santoso. Aku mengulang namanya berkali-kali dalam hati. "Terima kasih banyak, Bimo. Berkat Anda, saya selamat." Saya tidak sempat berterima kasih dengan benar dulu. Tidak. Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Tapi ini benar-benar mengejutkan. Bagaimana Anda bisa menemukan saya? Aku menceritakan semuanya kesepianku setelah kejadian itu. Usahaku mencarinya. Keputusanku datang ke Indonesia. Hingga akhirnya menemukannya di Expo ini. Bimo mendengarkan dalam diam. "Benar-benar takdir," katanya. Kami saling bertatapan dan tersenyum. "Jika Anda punya waktu, saya ingin mengundang Anda minum kopi. Saya ingin bicara lebih banyak." Bimo ragu sejenak, lalu mengangguk. "Tentu, pekerjaan saya selesai jam 6 sore. Apakah tidak apa-apa?" "Tentu. Aku sangat bersemangat." Pukul 6 sore. Kami bertemu di kedai kopi tenang dekat Expo. Semakin kami mengobrol, semakin aku kagum padanya. Dia persis seperti yang kubayangkan. Rendah hati, kuat, dan tulus. Aku belajar banyak tentang Bimo. Dia berusia 33 tahun dan bertugas di pasukan khusus selama 7 tahun. 3 tahun lalu, setelah selesai masa dinasnya, dia mulai bekerja di LSM Internasional, terutama melakukan operasi bantuan di area berbahaya seperti zona perang atau bencana alam. "Keterampilan yang kupelajari di militer sangat berguna di sini," ceritanya. Kisah Bimo membuatku terkesan. Dia tidak menyombongkan keberaniannya. "Lalu apa yang Anda lakukan di Istanbul waktu itu?" Bimo berpikir sejenak. "Sejujurnya, saya sedang liburan. Saya baru saja menyelesaikan misi 3 bulan di kamp pengungsi di Suriah dan ingin beristirahat sejenak. Istanbul adalah tempat persinggahan sebelum saya pulang. Jadi, bahkan saat liburan pun dia berlari menyelamatkan orang lain." Bimo tersenyum malu. "Itu reaksi naluriah. Karena lama di militer, saya jadi sensitif terhadap situasi bahaya. Saya merasa ada yang aneh. Lalu saya melihat Anda dan tahu situasinya gawat. Terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan ada di sini." Dia menggeleng. Siapapun di posisi itu akan melakukan hal yang sama. Namun aku tahu itu tidak benar. Tidak semua orang rela mempertaruhkan nyawa untuk orang asing. Waktu berlalu cepat.
Aku bertanya di mana dia tinggal. Saya hanya tinggal di rumah kos di pinggiran Jakarta. Tidak ada yang spesial. Aku terkejut. Aku tidak paham mengapa orang yang melakukan pekerjaan mulia sepertinya tinggal di rumah kos kecil. Mengapa Anda tinggal di sana? Bukankah Anda bisa tinggal di tempat yang lebih nyaman? Bimo tersenyum. Saya tidak butuh banyak biaya untuk diri sendiri. Sebagian besar pendapatan saya kirim untuk keluarga dan mereka yang membutuhkan. Bagi saya, tempat untuk beristirahat saja sudah cukup. Kata-katanya menyentuh hatiku. Bimo berbeda dari orang-orang yang kukenal. Dia tidak mementingkan penampilan luar atau materi. Dia memahami nilai kehidupan yang sebenarnya. Bagaimana dengan keluarga Anda? Orang tua saya ada di desa, dan saya punya seorang adik laki-laki. Suaranya melambat. Apakah terjadi sesuatu? Kesedihan terpancar dari mata Bimo. Adik saya meninggal 5 tahun lalu saat bertugas di luar negeri karena aksi terorisme. Sejak itu, saya lebih memahami bahaya teror dan perang. Setelah selesai wajib militer, saya memutuskan mendedikasikan hidup saya untuk menyelamatkan orang lain. Aku sangat tersentuh oleh cerita Bimo dan kagum pada kemampuannya mengubah luka pribadi menjadi kekuatan untuk membantu orang lain. Dalam obrolan kami, aku melihat jati diri orang Indonesia yang berbeda dari citra glamor yang selama ini kukenal. Tanggung jawab, dedikasi, dan kerendahan hatian terukir dalam setiap kata dan tindakannya. Berapa lama Anda akan tinggal di Indonesia, Clara? Tanya Bimo. Awalnya 2 minggu, tapi aku mungkin akan memperpanjangnya. Sejujurnya, sekarang setelah bertemu Bimo, aku tidak ingin buru-buru pulang. Matanya sedikit berbinar. Kalau begitu, jika ada waktu akhir pekan depan, maukah aku ajak berkeliling Jakarta? Aku akan membawamu ke tempat yang tidak diketahui turis biasa. Ya, aku mau sekali. Kami bertukar nomor telepon sebelum berpisah. Aku kembali ke hotel dengan perasaan sangat bahagia. Akhirnya aku menemukannya, dan dia bahkan lebih mengagumkan dari dugaanku. Setelah itu, kami sering berkirim pesan. Meskipun sibuk, dia selalu menjawab dengan jujur. Aku mengatur jadwal pemotretanku demi janji akhir pekan kami. Namun, agensiku di Ceko menelepon. Clara, ada peluang besar. Ada slot kosong untuk Paris Fashion Week. Kamu harus segera ke Paris minggu depan. Hatiku terasa berat. Ini kesempatan sangat penting bagi karierku. Tetapi aku ingin menepati janjiku pada Bimo. Aku akan memikirkannya dan memberi jawaban besok. Aku menatap keluar jendela. Bagaimana jika aku menghubungi Bimo? Esoknya, pesan masuk dari Bimo. Clara, apakah rencana kita akhir pekan tetap jadi? Aku ingin mengajakmu ke Monas, kota tua, dan tempat makan favoritku di Glodok. Semoga kamu suka. Pesannya penuh harap. Dengan berat hati aku membalas. Bimo, maaf sepertinya aku harus segera ke Paris. Ada undangan untuk Fashion Week. Aku sangat ingin pergi denganmu. Tapi butuh waktu lama baginya untuk membalas. Ah, begitu ya. Tidak apa-apa, Clara. Pekerjaanmu lebih penting. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat menikmati Paris. Aku bisa merasakan kekecewaannya. Hatiku pun berat, namun aku harus memikirkan karierku. Sebelum berangkat ke Paris, aku mengambil keputusan impulsif. Aku mendatangi kantor LSM, tempat Bimo bekerja untuk berpamitan secara langsung. Kantornya jauh lebih sederhana dari yang kubayangkan. Aku melihat Bimo duduk di depan komputer. Dia terkejut melihatku. Clara, kenapa kamu kesini? Aku hanya ingin berpamitan secara pribadi. Besok aku berangkat ke Paris. Bimo berdiri dan tersenyum. Tapi senyum itu terasa berbeda, ada jarak. Ah, terima kasih sudah mampir. Semoga perjalananmu menyenangkan. Salamnya sangat formal. Aku terdiam. Tidak tahu harus berkata apa. Keheningan yang canggung menyelimuti kami. Oh, apakah aku salah bicara? Kamu terlihat sedih. Tanyaku hati-hati. Bimo menggeleng. Tidak, hanya banyak pekerjaan. Namun matanya menunjukkan emosi lain. Katakan yang sejujurnya. Apakah kamu kecewa karena aku membatalkan rencana kita? Bimo ragu sejenak. Bukan kecewa, tapi aku merasa kita berasal dari dunia yang berbeda. Kamu dari dunia fashion yang mewah, dan aku hanyalah orang biasa yang bekerja di kantor kecil ini. Kalimatnya menyayat hatiku. Bimo merasa kami tidak sepadan. Tidak, aku tidak berpikir begitu.
Aku dan kamu. Sebelum aku selesai bicara, telepon Bimo berbunyi. Dia menjawabnya dengan tergesa-gesa. Maaf Clara, ada keadaan darurat. Aku harus pergi sekarang. Dia mengambil jaketnya, tapi jika ada kesempatan, bicara lagi nanti, kita lanjutkan. Hati-hati Clara. Dia pergi begitu saja, meninggalkanku sendirian. Pikiranku kalut. Apakah benar Bimo merasa kami berbeda dunia? Malam itu di kamar hotel, aku harus memutuskan. Pergi ke Paris atau tetap di Jakarta. Aku bimbang antara karier dan hatiku. Namun jika aku pergi sekarang, kesalahpahaman di antara kami tidak akan pernah selesai. Akhirnya, aku memberanikan diri menelepon agensiku. Maaf, sepertinya aku tidak bisa ikut ke Paris Fashion Week ini. Agenku tidak percaya. Clara, pikirkan lagi. Ini peluang besar bagi kariermu. Apa alasannya? Aku terdiam sejenak lalu menjawab jujur, ada seseorang yang kutemui di sini. Ada masalah perasaan yang harus kuselesaikan. Terdengar helaan napas panjang di seberang sana. Baiklah, tapi ini keputusan besar. Semoga kamu tidak menyesal. Aku menutup telepon dan mengirim pesan ke Bimo. Bimo, aku membatalkan kepergianku ke Paris. Jika kamu ada waktu besok, aku ingin kita bicara. Namun, tidak ada balasan. Aku menunggu sepanjang malam. Tetap tidak ada jawaban. Apakah dia marah? Atau dia tidak melihat pesanku? Aku khawatir sepanjang malam. Keesokan harinya tetap tidak ada jawaban. Aku mengirim pesan lagi. Bimo, apakah kamu baik-baik saja? Aku khawatir. Bisakah kita bertemu hari ini? Tetap hening. Karena cemas, aku memutuskan mendatangi kantor LSM-nya lagi. Sesampainya di sana, seorang wanita menyambutku. Permisi, saya mencari Bimo Santoso. Wanita itu berpikir sejenak. Bimo semalam sudah berangkat untuk operasi bantuan darurat. Terjadi gempa bumi besar di wilayah perbatasan Turki dan Suriah. Aku tersentak. Dia pergi tanpa kabar. Kapan dia akan kembali? Biasanya misi seperti ini memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan. Jadwal pastinya tergantung situasi di sana. Aku kehilangan kata-kata. Mengapa dia pergi tanpa sepatah kata pun? Apakah dia bersiap pergi segera setelah perpisahan canggung kami kemarin? Bisakah saya menitipkan pesan untuknya? Maaf, tapi komunikasi di sana sangat buruk sekarang karena banyak infrastruktur hancur. Jika Anda meninggalkan pesan, kami akan menyampaikannya saat ada koneksi. Aku menuliskan nomor teleponku dan pesan singkat. Bimo, aku tidak pergi ke Paris. Aku menunggumu di sini. Semoga kamu kembali dengan selamat. Clara. Saat menulis itu, aku menyadari satu hal. Aku telah jatuh cinta pada Bimo. Menjelang akhir kontrak 3 bulanku, aku membuat keputusan penting. Aku akan menetap di Jakarta. Aku bernegosiasi dengan agensiku untuk melakukan pekerjaan yang berbasis di Indonesia. Jakarta kini menjadi rumah baruku. Aku menyewa apartemen dan mulai beradaptasi dengan kehidupan lokal. Setiap pagi aku lari pagi di taman terdekat dan mulai bergaul dengan tetangga. Meskipun bahasa masih menjadi kendala, aku terus memperbaiki bahasa Indonesiaku. Sementara itu, aku mulai menjadi sukarelawan di LSM tempat Bimo bekerja. Aku membantu menerjemahkan dan mengelola materi promosi. Teman-teman kantornya menerimaku dengan baik, meski terkadang mereka menatapku heran. Clara, kenapa kamu begitu berdedikasi di sini? Apa karena Bimo? Tanya seorang rekan kerja wanita. Wajahku memerah. Semua orang tahu. Ya, tapi sekarang aku juga tertarik pada pekerjaan sosial ini. Menurutku membantu sesama itu sangat penting. Dengan menjadi sukarelawan, aku mulai memahami dunia Bimo. Aku tahu mengapa dia memilih pekerjaan ini dan mengapa dia mencari makna di luar materi. 6 bulan berlalu, Bimo belum juga kembali. Terkadang aku mendapat kabar bahwa dia terus bekerja di lapangan, berpindah dari satu wilayah bencana ke wilayah lain. Setiap malam, aku mendoakan keselamatannya. Selagi aku beradaptasi, datang tantangan baru. Sebuah majalah fashion ingin mewawancaraiku dengan tema model Ceko yang memilih Jakarta. Dalam wawancara itu, aku menceritakan kisahku dengan jujur kejadian teroris, pertemuanku dengan Bimo, dan penantianku hingga sekarang. Cerita itu rupanya menarik perhatian publik Indonesia. Tiba-tiba pengikutku di media sosial melonjak drastis, tetapi tidak semua reaksi positif. Ada yang meragukan, kenapa harus orang Indonesia?
Atau apakah dia hanya mencari sensasi? Komentar-komentar itu menyakitkan, tapi hatiku sudah teguh. Suatu hari, aku menerima telepon dari orang tua Bimo. Rupanya rekan kantornya menceritakan tentangku kepada mereka. Mereka ingin bertemu. "Oh, jadi kamulah alasan mengapa anak kami begitu dipikirkan di sini. Maaf dan terima kasih," kata Ibu Bimo saat kami bertemu di sebuah desa kecil. Ibu Bimo sangat sederhana dan baik hati. Awalnya canggung, namun perlahan kami menjadi akrab sambil minum kopi. Anakku selalu mendahulukan orang lain. Sejak kecil dia begitu, apalagi setelah adiknya meninggal. Cerita ibunya yang membuatku semakin mengerti sosok Bimo. Namun, kalimat berikutnya mengejutkan. Tapi sejujurnya, ibu tidak pernah membayangkan akan punya menantu orang asing. Kami orang desa tidak terbiasa. Aku terdiam. Kata menantu membuat jantungku berdebar. Namun penolakan halus itu menyakitkan. Tapi aku mengerti, tidak mudah menerima orang dari budaya yang sangat berbeda. Saya bahkan belum tahu perasaan Bimo yang sebenarnya. Kami belum bicara lagi. Ibunya mengangguk pelan. "Melihatmu tetap di sini dan menunggu anakku, aku tahu ketulusan hatimu." Sejak hari itu, aku sering mengunjungi orang tua Bimo, belajar memasak makanan Indonesia, dan bahkan membantu di ladang. Kami menjadi dekat seperti keluarga. Sudah 1 tahun aku di Indonesia, aku sudah bisa berkomunikasi dasar dalam bahasa Indonesia dan sangat menyatu dengan budaya lokal. Namun, Bimo belum juga kembali. Terkadang aku ragu, apakah dia akan kembali. Tetapi aku tidak menyerah. Musim panas 2024, 1,5 tahun sudah aku di Indonesia. LSM mengadakan acara besar untuk kampanye bantuan kemanusiaan internasional, dan aku ditunjuk menjadi duta acara tersebut. Pada hari acara, Jakarta diguyur hujan sangat deras. Meskipun hujan badai, aula acara tetap penuh sesak. Aku naik ke panggung dan memulai pidatoku. "Selamat siang semua. Nama saya Clara, seorang model dari Republik Ceko. Adalah kehormatan bagi saya untuk berbicara tentang pentingnya bantuan kemanusiaan internasional. Aku masih gugup bicara bahasa Indonesia di depan umum, tapi aku melakukannya dengan baik. Alasan saya berada di Indonesia adalah karena kejadian di Istanbul tahun 2023. Saat itu, seorang pria Indonesia menyelamatkan nyawa saya. Aku menarik napas. Pria itu mendahulukan keselamatan saya, seorang asing, di atas keselamatannya sendiri. Keberaniannya mengubah hidup saya. Saya datang ke Indonesia untuk mencarinya, dan sambil menunggu, saya memulai hidup baru di sini." Hadirin mendengarkan dengan khidmat, beberapa bahkan menyeka air mata. Hingga saat ini, dia masih membantu orang lain di tempat berbahaya. Sambil menunggu kabar darinya, saya semakin memahami nilai dari apa yang dia lakukan. Saat aku selesai, tepuk tangan meriah bergemuruh. Tiba-tiba, pintu di belakang aula terbuka. Seorang pria masuk dengan pakaian basah kuyup karena hujan. Awalnya aku tidak mengenalinya, tetapi saat dia mengangkat kepalanya, napasku seolah berhenti. Bimo Santoso. Dia berjalan perlahan menuju panggung. Semua orang berbisik, menyadari siapa dia. "Clara," panggilnya. Suaranya masih sama, tapi dia tampak sangat lelah. Wajahnya lebih kurus dan terbakar matahari. "Bimo." Aku berlari mendekatinya. Air mataku tumpah. "Inilah momen yang kutunggu selama 1,5 tahun. Maaf membuatmu menunggu lama," katanya sambil tersenyum. Aku menggeleng. "Itu tidak penting. Yang penting kamu di sini." Kami bertatapan lama dalam diam. Begitu banyak yang ingin dikatakan. "Maaf, aku tidak memberi kabar." Awalnya komunikasi terputus di perbatasan Suriah. Lalu aku sempat dirawat di rumah sakit karena cedera. Aku terkejut. "Cedera? Kamu baik-baik saja?" "Sekarang sudah. Aku terluka saat operasi bantuan gempa. Itu cukup parah dan butuh waktu lama untuk pulih." Bimo mengatakan bahwa suratku akhirnya sampai padanya surat dalam bahasa Indonesia yang kutulis dulu. "Clara, aku benar-benar tidak menyangka kamu masih di sini menungguku." "Ya, aku menunggumu, terus menunggumu." Bimo berkaca-kaca. "Kenapa kamu melakukannya? Kariermu, hidupmu." Aku memberanikan diri berkata, "Karena aku mencintaimu." "Bimo." Mendengar itu, Bimo terdiam sejenak. Suasana menjadi sunyi, semua orang menatap kami.
Perlahan Bimo mendekat satu langkah dan berbisik, "Tidak ada hari di mana aku tidak merindukanmu, Clara. Aku juga mencintaimu." Bersamaan dengan itu, Bimo mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Saat dibuka, tampak sebuah cincin yang sederhana namun indah. "Clara, maukah kamu menikah denganku? Meskipun aku hanya orang biasa dengan pekerjaan berbahaya, aku akan selalu mencintai dan melindungimu." Seluruh aula menahan napas. Aku menangis haru. "Ya, Bimo, aku mau." Kami bertunangan di tengah tepuk tangan hadirin. Di hari yang hujan itu, setelah 1,5 tahun penantian, akhirnya kami bersatu. Setelah pertunangan, kami mulai mempersiapkan pernikahan. Prosesnya tidak mudah. Orang tua Bimo, terutama ibunya, sempat sangat khawatir. Menantu asing, kendala bahasa, dan perbedaan budaya. Tapi aku mengerti kekhawatiran mereka dan terus berusaha membuktikan keseriusanku. Setiap akhir pekan aku ke desa, belajar memasak rendang, sayur asem, dan nasi goreng dari ibunya. Meski awalnya sering gagal, lama-lama Ibu Bimo membuka hatinya. Menantuku ini rajin sekali. Mungkin dia lebih jago masak masakan Indonesia daripada Bimo sekarang, candanya. Aku sangat bahagia setiap kali dia memanggilku menantuku. Tantangan lainnya adalah keluargaku di Ceko yang terkejut mendengar aku akan menikah di Indonesia. Ayahku terutama merasa khawatir. "Seberapa kenal kamu dengan pria itu? Apa kamu tidak terburu-buru?" Aku memperkenalkan Bimo lewat video call. Meski ada kendala bahasa, ketulusan Bimo meluluhkan hati keluargaku. Kami berdiskusi panjang tentang bagaimana menyatukan tradisi pernikahan Indonesia dan Barat. "Clara, di pernikahan kita, aku ingin budaya Ceko juga dihormati. Aku tidak mau semuanya hanya tradisi Indonesia," kata Bimo yang membuatku tersentuh. Kami memutuskan mengadakan upacara tradisional Indonesia dengan pakaian kebaya dan beskap, barong versi Indonesia, serta pemberkatan di gereja dengan gaun putih. Musim gugur 2024. Hari pernikahan kami tiba. Pagi hari kami melaksanakan prosesi adat. Sore hari kami berganti menjadi gaun pengantin dan tuxedo untuk pemberkatan. Momen paling mengharukan adalah saat Ibu Bimo memegang tanganku. Awalnya Ibu sangat khawatir, tapi sekarang Ibu merasa Bimo sangat beruntung memilikimu. Ibu sudah menganggapmu anak kandung sendiri. Air mataku menetes. Setelah menikah, kami mengambil rumah kecil di pinggiran Jakarta. Bimo tetap aktif di LSM, tetapi dia mengurangi penugasan ke wilayah yang terlalu berbahaya. Aku tetap bekerja sebagai model di Indonesia dan mulai aktif mengelola organisasi pendukung keluarga multikultural. Kehidupan pernikahan kami penuh tantangan, namun kami menyelesaikannya dengan rasa saling menghargai. Terkadang ada salah paham karena perbedaan budaya, tetapi kami menyelesaikannya lewat komunikasi. Pada akhir tahun 2024, kebahagiaan terbesar datang. Aku hamil. Bimo menangis bahagia. Begitu juga orang tua kami yang sangat antusias menyambut cucu pertama. Anak kita akan belajar 2 budaya. Kami akan mengajarinya bahasa Indonesia dan bahasa Ceko, dan membesarkannya untuk menghargai tradisi kedua negara. Janji kami. Selama kehamilan, aku mengikuti tradisi Indonesia seperti 7 bulanan dan menjaga asupan makanan sesuai saran Ibu Bimo, namun juga tetap menjalankan kebiasaan sehat dari negaraku. Awal tahun 2025, putri kami lahir, bayi yang cantik dan sehat. Kami memberinya nama Laras Sofia. Laras, nama Indonesia, dan Sofia, nama Ceko. Saat Laras lahir, Ibu Bimo datang ke rumah sakit, memeluk bayi kami dan menangis haru. "Cantik sekali Laras kita. Sekarang keluarga kita benar-benar lengkap." Perasaanku buncah. Semua perjuangan, penantian, dan tantangan yang kualami di Indonesia seolah terbayar di momen ini. 3 bulan setelah kelahiran Laras, hari ini, untuk pertama kalinya, aku memberikan kuliah umum di Pusat Dukungan Keluarga Multikultural. Temanya adalah membangun keluarga yang harmonis di tengah perbedaan budaya. Banyak orang dari berbagai kewarganegaraan hadir, istri asing yang menikah dengan orang Indonesia, anak-anak dari keluarga multikultural, dan warga biasa yang tertarik. Halo semuanya, nama saya Clara dari Republik Ceko. Saya seorang ibu baru dari bayi berusia 3 bulan.
Laras, dan istri dari Bimo Santoso. Saat memulai kuliah, aku mengenang kembali perjalanan 2 tahun ini. Pertemuan 7 detik di Istanbul, penantian di Jakarta, pertemuan kembali dengan Bimo, hingga keluarga kecil kami yang bahagia sekarang. Banyak orang bertanya, kenapa menikah dengan orang Indonesia? Sejujurnya, aku tidak memilih Bimo karena kewarganegaraannya, tapi aku memilihnya karena ketulusannya, dan di sisinya lah aku menemukan keindahan budaya Indonesia. Aku menceritakan nilai-nilai budaya Indonesia yang kualami. Dedikasi pada keluarga, rasa hormat pada orang tua, budaya gotong royong dan malasakit kepedulian, serta kerja keras. Tentu saja ada tantangan bahasa, makanan, hubungan dengan mertua, tapi aku menyadari bahwa ketulusan melampaui segala batasan bahasa. Aku melihat para audiens mengangguk, merasa memiliki pengalaman yang sama. Sekarang, berdasarkan pengalaman saya ingin membantu keluarga multikultural lainnya. Saya ingin menjadi jembatan bagi mereka di Indonesia, agar mereka tidak merasa kesepian di negeri asing. Setelah kuliah selesai, banyak yang mendekatiku. Seorang wanita dari Thailand, seorang dari Vietnam, semua mengalami kesulitan yang sama. Clara, kamu memberiku kekuatan. Aku juga tidak akan menyerah, kata seorang wanita, dan itu menyentuh hatiku. Aku sangat senang ceritaku bisa memberikan harapan bagi orang lain. Di luar ruangan, Bimo sudah menunggu sambil menggendong Laras. Melihat senyumnya, seluruh lelahku hilang. Kamu hebat, Clara. Banyak orang tersentuh oleh ceritamu, puji Bimo. Malam itu, Bimo membagikan kabar mengejutkan. Clara, sebenarnya aku punya berita bagus. Aku memutuskan untuk mendirikan LSM baru sendiri, namanya Jembatan Harapan. Sebuah organisasi yang menggabungkan bantuan internasional dan dukungan bagi keluarga multikultural. Aku terkejut dan menatapnya. Benarkah? Sejak kapan kamu menyiapkannya? Sudah beberapa bulan. Ini hari yang spesial untuk memberitahumu, dan aku harap kamu mau bergabung. Pengalaman dan pengaruhmu sebagai model akan sangat membantu. Aku menangis bahagia. Ini adalah mimpiku juga. Tentu saja aku mau. Malam itu, setelah menidurkan Laras, kami duduk di teras membicarakan masa depan. Kami proyek bantuan internasional, kampanye kesadaran keluarga multikultural, dan bagaimana kami bisa berkontribusi lebih bagi masyarakat. Bimo, bagaimana jika kita tidak bertemu di Istanbul dulu? Bimo tersenyum. Bukan kebetulan, tapi takdir. Aku percaya itu. Keesokan harinya kami memulai proyek pertama kami, seri konten video berjudul Multicultural Stories, yang berisi kisah berbagai nasionalitas yang beradaptasi di Indonesia. Episode pertama dimulai dengan kisahku hidupku di Ceko, insiden Istanbul, hingga kebahagiaanku sekarang. Video itu berdampak besar. Kami menerima banyak dukungan dan bahkan tawaran dokumenter dari stasiun TV. Bimo, aku tidak menyangka cerita kita bisa menginspirasi banyak orang. Keberanian dan ketulusanmu lah yang menyentuh hati mereka. Sekarang, aku aktif sebagai model multikultural dan pembicara, sekaligus aktif dalam kegiatan LSM bersama Bimo. Laras tumbuh sehat dan mulai berceloteh. Kami membesarkannya dengan 2 bahasa sekaligus. Suatu hari aku bertanya, Bimo, apakah kamu pernah menyesal menikahiku? Bimo tersenyum dan menjawab, tidak pernah sekalipun. Justru setiap hari aku bersyukur. Kamu dan Laras adalah hadiah terindah dalam hidupku. Hatiku menghangat. Aku juga bersyukur setiap hari. Aku tidak menyangka insiden mengerikan di Istanbul akan berakhir seindah ini. Musim gugur 2024. Akhirnya LSM Jembatan Harapan resmi diluncurkan. Banyak orang hadir keluarga multikultural, pekerja sosial, dan pendukung kami. Dalam pidato pembukaannya, Bimo berkata, kita semua berasal dari latar belakang berbeda, tetapi kita bisa memiliki mimpi yang sama. Saat kita bergandengan tangan melampaui budaya dan perbatasan, kita bisa membuat perubahan besar. Semua orang bertepuk tangan. Aku memandangnya sambil menggendong Laras. Itu adalah momen yang sangat indah. Setelah pidato Bimo, aku mengambil mikrofon untuk penutupan. Pada Mei 2023, 7 detik di Istanbul mengubah hidup saya selamanya. Jika Bimo tidak menyelamatkan saya saat itu, saya tidak akan ada di sini. Siapa sangka pertemuan 7 detik itu membawa perubahan sebesar ini?
Hadirin mendengarkan dengan tenang. Saya ingin membagikan berkah itu kepada orang lain sekarang. Saya ingin menciptakan 7 detik yang bisa mengubah hidup orang lain menjadi lebih baik. Inilah jalan yang ingin kutempuh di Indonesia, bersama Bimo dan Laras kita. Saat aku menurunkan mikrofon, tepuk tangan riuh terdengar. Bimo mendekat, merangkulku dan Laras. Malam itu, kami berdiri di teras menatap bintang-bintang. Bintang yang kulihat di Republik Ceko dan di Indonesia adalah bintang yang sama, namun rasanya berbeda. Aku yang dulu dan aku yang sekarang adalah orang yang sama. Namun aku menjalani kehidupan yang sepenuhnya baru dan lebih bermakna. Bimo merangkul bahuku. Apa yang kamu pikirkan? Semuanya terasa seperti keajaiban. Insiden itu, pertemuan kita, dan sekarang kita bersama. Bimo tersenyum. Benar, hidup adalah perjalanan yang tak terduga. Namun bersamamu, perjalanan apapun akan terasa bahagia. Aku menggenggam erat tangan Bimo, berharap momen ini abadi. Terima kasih Bimo, karena telah menyelamatkan dan mengubah hidupku. Pertemuan 7 detik itu membentuk diriku yang sekarang. Dan aku bahagia kita terus menciptakan momen-momen baru bersama. Seolah bintang-bintang di langit Indonesia dan Ceko mendengarkan kisah kami terus membangun jembatan harapan yang baru, dan perjalanan ini baru saja dimulai.